Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam ibadah online pagi hari ini dan saya harap ini tidak mengurangi sukacita kita di dalam beribadah karena kesempatan beribadah tetap ada dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Biarlah ibadah hari ini terjadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom saudara, selamat beribadah buat kita semuanya. Puji syukur atas sukacita yang kita rasakan hingga hari ini. Raja Daud ketika mengantarkan tabut Tuhan ke dalam kota Daud, ia bersukacita dengan sekuat tenaga. Ia menari, meloncat, memuji nama Tuhan karena besar kasih Tuhan yang dia rasakan. Sukacita sejati hanya dalam Tuhan. Mari angkat suara, naikkan puji syukur bagi Allah Maha Tinggi. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Ku masuk ke hadirat Tuhan dengan nyanyian baru. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Anggur baru dicurahkan, anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah
kasih terbesar sepanjang sejarah. Allah berikan anak tunggalnya untuk selamatkan manusia. Kasih dan karunia nyata ubahkan hidup yang dulunya sia-sia menjadi berarti. Mampukan kita untuk puji dan tinggikan namanya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
Hati kami rindu, jiwa kami haus akan firman-Mu ya Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ubahkan, pulihkan, kuatkan hati kami untuk mencari kehendak-Mu dan berjalan dalam setiap rencana-Mu. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Hati kami siap ya Tuhan. Taburilah dengan benih firman-Mu, biar tumbuh berakar kuat dan berbuah lewat hidup kami. Mengalirlah dalam hidup kami, kuatkan untuk jalankan tugas panggilan yang Tuhan berikan pada kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Saudara, kali ini saya mengajak Anda untuk bersama-sama merenungkan dari Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12. Silakan Anda menyimak Alkitab masing-masing dan saya akan membacakannya. Kisah Rasul 16 ayat 4 sampai 12, demikian firman Tuhan. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para tua-tua, para penatua di Yerusalem, dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan semakin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Friga dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota ini kami tinggal beberapa hari. Sedemikian jauh pembacaan firman. Tentu yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkannya. Bapa di surga, kami tahu sangat terbatas, namun di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini sangat terbatas. Kami rindu bahwa firman Tuhan menerangi kami. Firman Tuhan kembali membakar semangat kami untuk mencintai Tuhan, untuk sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan sejati di tengah-tengah pergumulan yang ada. Urapi hamba-Mu, bahkan setiap kami yang mendengarkannya, sehingga kami semua diberkati, diubahkan oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita semua hidup di tengah-tengah waktu. Setiap hari kita melewati waktu, dan waktu terus berjalan tanpa harus menunggu kita. Namun sadarkah kita bahwa di tengah-tengah berjalannya waktu yang kita lewati, di dalamnya itu, di tengah-tengahnya, ada yang namanya kesempatan demi kesempatan. Bahkan sebagian besar kesempatan-kesempatan itu bisa jadi mungkin tidak terulang lagi. Dengan adanya virus corona ini, maka banyak batasan yang terjadi, sehingga banyak juga di antara kita yang tidak bisa beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja. Mungkin ada orang mengatakan, ya sama saja beribadah online dengan beribadah di dalam gedung gereja. Memang intinya sama, tetapi ada satu hal yang hilang dari kita. Itulah persekutuan bersama-sama dengan sesama. Karena faktor ibadah bukan hanya faktor bagaimana saya menyembah Tuhan, tapi bagaimana dengan saudara-saudara seiman
kita bisa saling menguatkan, saling memuji Tuhan bersama-sama, dan itu yang merasa kehilangan. Sehingga ada sebagian orang sudah mulai berkata, kami merasa rindu, kami merasa kehilangan, dan sebagainya. Saudara, kita banyak waktu di rumah masing-masing, bukan? Tapi kesempatan untuk beribadah seperti dulu, sementara ini kita tidak bisa lakukan. Jadi kita ada waktu, tapi kita kehilangan kesempatan itu. Nah, karena itu saudara, di tengah-tengah pergumulan saat ini, keterbatasan karena adanya virus corona ini, mari kita belajar bagaimana kehidupan Paulus menghargai apa yang namanya sebuah kesempatan. Apa yang kita baca hari ini merupakan bagian dari perjalanan misi Paulus yang kedua. Paulus dan Silas dalam perjalanannya memiliki tugas, yaitu menyampaikan apa yang sudah disampaikan, diputuskan oleh sidang Yerusalem untuk menguatkan jemaat. Namun pada saat yang sama, di tengah perjalanan itu, mereka terus mencari kesempatan demi kesempatan untuk memberitakan Injil. Dan Alkitab mencatat bahwa ketika mereka berusaha untuk masuk ke daerah Asia, maksudnya Asia kecil, untuk memberitakan Injil di sana, tapi Alkitab mencatat Roh Kudus mencegah mereka. Bahkan ketika mereka mau masuk ke daerah Bitinia, kembali Roh Yesus mencegah mereka. Saudara, hingga mereka mau tidak mau didorong, diarahkan oleh Tuhan sampai di tempat yang bernama Troas. Dan disitulah Paulus mendapatkan penglihatan, di mana ada seorang yang berseru kepada dia, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Saudara, kadang-kadang apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan, mungkin tidak terjadi. Mungkin ada masalah, ada halangan. Namun bukan berarti segala sesuatunya gagal. Terkadang Allah memberikan kesempatan dan mengarahkan kita ke satu tempat untuk apa? Untuk melakukan sesuatu, karena kesempatan itu tidak akan terulang lagi. Paulus dan Silas diarahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Troas, dan di situ Paulus mendapatkan penglihatan. Kenapa? Karena Makedonia, karena Eropa adalah waktu di mana mereka saat itu, atau kesempatan itu, mereka harus menuai. Dikatakan ayat 10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ayat ini memberikan pembelajaran betapa pentingnya sebuah kesempatan. Kita akan belajar paling sedikit ada dua hal. Yang pertama, dasar untuk mencari kesempatan, dan yang kedua, arti mencari kesempatan. Alkitab mencatat, dikatakan, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ini dasarnya. Dasarnya bukan rencana, bukan apa yang saya kehendaki atau apa yang saya inginkan. Tetapi dasarnya adalah tahu bahwa itulah yang diinginkan oleh Allah, tahu bahwa Allah menginginkan kita melakukan hal itu. Tempat di seberang sana bukan dalam rencana kita, bukan dalam rencana Paulus dan Silas, tapi dalam rencana Allah. Orang-orang di seberang Makedonia juga bukan dalam rencana Paulus dan Silas, tapi dalam rencana Allah. Sehingga Alkitab mencatat secara jelas bahwa Paulus dan Silas kemudian mencari kesempatan. Paulus dan timnya tidak ngotot dan paksakan ke Asia Kecil dan Bitinia ketika Roh Allah mencegah mereka. Dia tidak paksakan untuk melakukan apa yang sudah mereka rencanakan, apa yang mereka inginkan. Tetapi ketika diarahkan oleh Tuhan, Paulus dan Silas mencari kesempatan untuk melakukannya. Kesulitan dan kegagalan terkadang dipakai oleh Tuhan
dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita segalanya gagal, tetapi untuk kembali mengarahkan, untuk kembali Tuhan memimpin hidup kita, untuk menggunakan kesempatan sesuai dengan waktu dan rencana Allah. Karena itu saudara, sangat penting bahwa kehendak Allah bukan hanya kita ketahui, kehendak Allah bukan hanya kita sadar, tetapi bagaimana kita mencari kesempatan untuk melakukannya. Apa arti kata mencari kesempatan? Dalam bahasa Yunani, seteo berarti mencari kesempatan, di mana di dalamnya mengandung arti mengusahakan dan bekerja keras. Jadi bukan hanya tahu ada kesempatan, tapi ketika tahu bahwa itu yang dikehendaki Allah untuk mengisi kesempatan, maka ada usaha atau berusaha secara keras. Banyak orang tahu kehendak Tuhan tapi tidak memperjuangkan untuk melakukan, malah menganggap tidak ada karena tidak seperti yang kita inginkan atau kita rencanakan, bukan? Mengapa Paulus dan timnya bisa memperjuangkan dan berusaha keras untuk mencari kesempatan? Karena mereka tahu inilah kehendak Allah. Inilah yang Allah inginkan. Jadi mereka bukan hanya mengerti ini kehendak Allah, tapi ada usaha. Ini tidak lepas dari prinsip hidup Paulus dan Silas. Paulus pernah mengungkapkan dalam Filipi 1 ayat 21 dan 22. Dia berkata, mati adalah keuntungan. Tapi kalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara, cintanya kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan dan mengubah hidupnya, membuat dia begitu berapi-api untuk menyenangkan Tuhan dengan cara bagaimana melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan hanya tahu, tapi melakukan apa yang Tuhan mau. Apakah Paulus tidak punya rencana dan keinginan sendiri? Oh, banyak. Tapi dia kesampingkan itu. Dia utamakan karena dia cinta kepada Tuhan. Sehingga kesempatan, waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan, dia gunakan sungguh-sungguh untuk menyenangkan Tuhan yang sudah menyelamatkan hidupnya. Saudara, ada 3 gambaran kehidupan orang Kristen saat ini. Yang pertama adalah di mana orang percaya pada waktu itu menempatkan Tuhan nomor 1, sesama nomor 2, dan saya paling terakhir. Sekali lagi, Tuhan nomor 1, sesama nomor 2, dan saya paling akhir. Orang seperti ini, dia sungguh-sungguh cinta Tuhan, bersemangat, memberikan waktunya untuk Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberikan hartanya untuk Tuhan. Yang penting, menyenangkan hati Tuhan. Saya yakin kita sebagai orang percaya juga pernah mengalami waktu di mana kita jatuh cinta. Maka kita mau melakukan apa saja untuk orang yang kita cintai. Demikian juga orang yang sedang jatuh cinta kepada Tuhan, karena sudah mengerti cintanya Tuhan dalam hidup kita. Maka untuk menyenangkan Tuhan, apa saja dia lakukan. Dia bukan hanya tahu, kasihlah Tuhan Allahmu yang pertama, tapi juga kasih sesama manusia. Jadi yang pertama Tuhan, yang kedua sesama, dan saya nomor belakang. Dia kerjakan apapun yang Tuhan inginkan, tanpa mengeluh, dengan penuh sukacita. Itu yang pertama. Tapi gambaran hidup orang Kristen yang kedua adalah setelah fase dan waktu terus berlalu, dia mulai mengalami kekecewaan. Dia dikecewakan oleh sesama. Dia mulai mengalami kelesuhan secara rohani. Masalah demi masalah Tuhan izinkan untuk menguatkan, menguji imannya. Namun pada sisi lain membuat dia makin tidak mengerti kenapa Tuhan begini. Akhirnya terjadi perubahan. Kalau dulunya Tuhan nomor 1, sesama nomor 2, dan saya nomor terakhir. Maka orang yang sudah menjalani ini mulai berubah prinsip.
Tuhan mungkin tetap nomor 1. Tetapi sesama sudah mulai nomor 2. Bukan, sesama sudah mulai nomor 3. Siapa yang menggantikan nomor 2? Diriku sendiri. Kalau dulu yang pertama, Tuhan nomor 1, sesama nomor 2, dan saya paling belakang. Sekarang setelah mengalami berbagai peristiwa hidup yang tidak menyenangkan, yang mengecewakan, mungkin dia berusaha tetap mengasihi Tuhan. Tuhan nomor 1, tapi nomor 2 sudah digantikan dengan diri sendiri dan sesama. Orang seperti ini biasanya semangat melayani sudah mulai luntur. Karena melayani bukan hanya bicara soal melayani Tuhan, tapi melayani sesama. Semangat untuk mengasihi juga sudah mulai hilang. Mulai, malaslah ketemu orang itu. Malaslah aku melayani karena dia nggak mau berubah. Kalau dulunya, apapun yang terjadi, aku tetap giat. Tapi setelah kecewa demi kecewa muncul, dia pikir, memang dia nggak mau berubah. Untuk apa saya buang-buang waktu lagi untuk dia? Saudara, konsepnya sudah berubah. Kesempatan untuk melayani sesama sudah dihilangkan. Kembali untuk diri sendiri. Orang seperti ini tetap Tuhan nomor 1. Mungkin ibadah tetap ibadah, tapi semangat untuk melayani sudah nggak seperti dulu lagi. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah kondisi orang Kristen yang ketiga. Kalau pertama, Tuhan nomor 1, sesama nomor 2, saya nomor 3. Kemudian peristiwa mengubah. Tuhan nomor 1, saya nomor 2, dan Tuhan sesama nomor 3. Tetapi pada bagian yang terakhir ini satu perubahan, di mana dia mengalami kesulitan. Belum ada perubahan dalam hidupnya dengan masalah-masalah yang dihadapi. Membuat dia menggantikan posisi Tuhan. Diri sendiri nomor 1, Tuhan nomor 2, dan sesama nomor 3. Apakah ini bisa terjadi terhadap orang yang dulunya mengasihi Tuhan? Bisa. Selama dia tidak memelihara kehidupan dan cintanya kepada Tuhan. Dia hanya terfokus kepada diri sendiri, terfokus kepada masalahnya sendiri, terfokus kepada sakit hatinya. Dia lupa betapa Tuhan sudah menderita untuk dia. Sehingga akhirnya kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan, baik kesempatan beribadah dan segalanya, mulai dikesampingkan. Orang seperti ini nampak jelas beribadah pun ogah-ogahan. Bahkan ketika ibadah, masih online di tengah-tengah ibadah, sempat-sempatnya bisa balas WhatsApp atau update status di Facebook. Seolah-olah kesempatan beribadah itu sudah nggak penting bagi dia. Kesempatan untuk menyembah Tuhan sudah nggak penting lagi. Yang penting memuaskan dirinya sendiri. Terjadi satu perubahan pikir, perubahan semangat, di mana kesempatan yang Tuhan berikan tidak lagi digunakan sebaik-baiknya. Kesempatan untuk dibina menjadi orang yang taat mulai ditinggalkan, lebih memilih hidup bebas, mengikuti rencana sendiri. Capek deh katanya orang seperti ini. Bahkan kesempatan untuk mengasihi dan dikasihi ditutup dengan perasaan benci, kecewa, dan kesombongan. Kenapa? Karena keegoan atau diri sendiri sudah menempati posisi menggantikan Tuhan. Bahkan juga kesempatan untuk membaca firman Tuhan dan berdoa mulai ditinggalkan. Kalau ditanya alasannya banyak, gak ada kesempatan, capek dan sebagainya. Tapi anehnya untuk balas WhatsApp, untuk mengupdate status Facebook, selalu ada kesempatan. Kesempatan yang Tuhan berikan sudah mulai diabaikan. Mengapa? Karena diri sendiri sudah nomor 1, Tuhan nomor 2, dan sesama nomor 3. Kesempatan untuk berubah dan diubahkan pun tidak dihiraukan.
tetap mengeraskan hati, mempertahankan keegoan sendiri. Kesempatan untuk memberkati, untuk memberi, itu pun akhirnya ditinggalkan. Lebih senang terus diberkati. Kesempatan untuk melayani berubah, lebih memilih hidup dilayani. Saudara, Rasul Paulus bukanlah demikian. Apakah dalam perjalanan hidup maupun perjalanan pelayanan Paulus tidak pernah mengalami kekecewaan? Oh, banyak. Bahkan masalah demi masalah dia ungkapkan bagaimana orang-orang yang dilayani, orang-orang yang dikasihi, dan demi orang-orang itulah dia memberitakan Injil. Namun sebaliknya dia menerima perlakuan di mana dia harus hampir dibunuh. Kalau melihat diri sendiri, kalau menempatkan diri sendiri pada urutan pertama, maka semua akan ditinggalkan. Tapi Rasul Paulus, kita belajar dari firman Tuhan ini. Bagaimana kesempatan itu menjadi sangat berharga di hadapannya. Kenapa? Karena dia tahu itulah kehendak Tuhan. Kesulitan, tantangan, kekecewaan, dan apapun yang terjadi tidak membuat posisinya berubah. Tuhan nomor 1, sesama nomor 2, dan diri sendiri nomor 3. Karena itu saudara, saat ini kita mengalami saat-saat yang tidak mudah. Hampir semua orang di belahan dunia ini mengalami hal yang sama, termasuk Anda dan saya. Kita tidak bisa berkata bahwa aku yang mengalami masalah paling berat. Semua mengalaminya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita masih mempertahankan Tuhan nomor 1, sesama nomor 2, dan saya paling belakang? Ataukah kita sudah mulai berubah? Kita tetap mengusahakan Tuhan nomor 1, tapi diri sendiri sudah menggantikan posisi sesama. Dan yang ketiga, sesama. Dan lebih menyedihkan lagi, kalau kita menggantikan posisi Tuhan, kita nomor 1, Tuhan nomor 2, dan sesama nomor 3. Dengan ibadah online pun, itu menjawab bagaimana keadaan kita sebenarnya. Kalau ibadah di gereja mungkin akan kelihatan siapa yang hadir dan tidak hadir. Tapi dalam ibadah online tidak akan kelihatan siapa yang melakukan ibadah online dan tidak. Namun saat-saat waktu ibadah, hati kita bergumul dengan pilihan. Mau ibadah dulu atau mau main dulu? Mau ibadah atau mengikuti keinginan sendiri? Mau ibadah atau menjalankan hobinya? Bukankah kita sudah menghilangkan kesempatan yang Tuhan berikan? Walaupun kita tahu itu kehendak Tuhan. Kenapa? Karena cinta kita kepada Tuhan sudah mulai luntur. Kesempatan untuk melakukan, untuk menyenangkan Tuhan bukan lagi menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Kalau demikian, kita perlu bertobat. Jangan biarkan itu mengubah cinta kita kepada Tuhan. Jangan itu membuat kita akhirnya berubah. Karena Tuhan kita tidak pernah berubah mencintai, mengasihi saudara dan saya. Saudara, adakah Kristus masih nomor 1 dalam hidupmu? Orang lain nomor 2, dan diri sendiri paling akhir? Hanya Anda sendiri yang bisa menjawabnya. Jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah mulai berubah dalam posisi yang kedua, hati-hati. Di mana semangat melayani sudah mulai kendor, mulai memikirkan diri sendiri lebih banyak daripada sesama. Mari kita kembali kepada kasih mula-mula. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka ketika dia tahu ada kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan, dia akan mengusahakan dengan sungguh-sungguh mencari kesempatan untuk melakukannya, bukan sebaliknya meninggalkan kesempatan itu. Kiranya Tuhan menolong kita di tengah-tengah situasi yang sulit dengan virus corona ini, tidak membuat cinta kita kepada Tuhan
makin lemah. Tapi makin giat, makin mengasihi Tuhan, memanfaatkan, menggunakan, bahkan berusaha keras mencari kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami belajar dari kehidupan hamba-Mu Paulus. Bagaimana cinta kasihnya kepada Tuhan membuat dia terus berapi-api, menomorsatukan Tuhan. Bahkan juga menempatkan sesama nomor 2 dalam kehidupan kita, diri sendiri paling belakang. Bahkan sampai akhir hidupnya, Paulus membuktikan hal seperti itu. Dia tidak terganggu dengan perlakuan orang lain yang mengecewakan, yang mengancam hidupnya, yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Tapi dia terus mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Sehingga ketika dia tahu bahwa inilah yang Tuhan mau, maka dia mencari kesempatan, dia berusaha keras untuk melakukan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ampuni Tuhan, kami harus mengaku kami malu. Seringkali masalah, pergumulan, kekecewaan membuat prioritas kami berubah. Mungkin ada di antara kami Tuhan tetap nomor 1, tapi semangat melayani sesama sudah berubah sehingga menempatkan diri sendiri nomor 2 dan yang terakhir sesama. Atau bahkan di antara kami yang mendengarkan dan melihat hari ini sudah berubah, diri sendiri nomor 1, Tuhan nomor 2, sesama nomor 3. Ampuni kami Tuhan. Ingatkan kami betapa Engkau karena mengasihi kami, menempatkan keselamatan kami. Engkau rela menderita, mati di atas kayu salib. Karena Engkau sangat mengasihi kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah melalui ujian iman dengan peristiwa merebaknya virus corona ini, membuat kami tetap mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dengan menempatkan Tuhan tetap nomor 1, melayani sesama nomor 2, dan kami yang terakhir. Sehingga cinta kami kepada Tuhan tidak luntur. Terima kasih. Sekali lagi kami berdoa untuk semua bangsa, supaya Tuhan tolong, baik kami yang tinggal di Hong Kong, di Indonesia, atau di negara manapun. Tuhan tolong sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak kehilangan iman untuk terus melewati masa sulit ini. Terima kasih Bapa, memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, bersama-sama dengan segenap orang percaya, kita mengungkapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amanat agung telah diberikan dan diteruskan kepada setiap orang percaya. Dan dengan kekuatan yang daripada Allah, biarlah semangat pemberitaan Injil terus menyala dalam diri kita. Biar seluruh dunia mengenal Tuhan, dan biar seluruh dunia tahu akan kasih Tuhan. Masyurkan kasih Allah, beritakan Injilnya. Kita diberkati Allah, untuk jadi berkat banyak bangsa.
kuasa Roh Allah kita diperlengkapinya. Maju dalam panggilanmu, bawa Injil dimanapun selalu. Biar seluruh dunia tahu ada kasih dalammu. Sekali lagi, masyurkan kasih Allah, beritakan Injilnya. Kita diberkati Allah untuk jadi berkat banyak bangsa. Maju dalam panggilanmu, tersebar di segala penjuru. Biar seluruh dunia tahu kasih Allah dalammu. Masyurkan kasih Allah, beritakan Injilnya. Dengan kuasa Roh Allah kita diperlengkapinya. Maju dalam panggilanmu, bawa Injil dimanapun selalu. Biar seluruh dunia tahu ada kasih dalammu. Biar seluruh dunia tahu ada kasih dalammu. Saudara, biarlah kita kembali dalam tugas masing-masing dengan satu perubahan hidup untuk tetap mengutamakan Tuhan, mengasihi sesama, dan nomor terakhir adalah diri kita sendiri. Sehingga kita menjadi orang yang tetap menggunakan, mengusahakan kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dengan penyertaan Roh Allah yang Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati saudara.